Kita akan berbincang tentang sosialisasi Perpol nomor 4 tahun 2020. Kalau seragamnya nanti kan berseragam dengan Polri, seragamnya didapat di mana, Pak? Bukan nanti ada tanda kutip bisnis-bisnis itu, Pak? Kan nggak sembarangan polisi memberikan seragam ini kepada profesi lain. Pemirsa, saat ini saya berada di Gedung Tribrata dan saat ini saya sudah bersama dengan Brigjen Pol Edi Murbowo, SIK MSI. Kita akan berbincang tentang sosialisasi Perpol nomor 4 tahun 2020. Seperti apa isinya dan bagaimana penerapan aplikasi dari Perpol tersebut. Pemirsa, berbicara tentang profesi satpam, ada yang merasa malu untuk menjalani profesi tersebut, ada yang masih malu-malu, dan ada yang menghargai, dan ada yang terpaksa menjalani profesi satpam. Anda tidak perlu malu lagi dengan profesi satpam. Kenapa? Karena saat ini satpam sudah diberikan legalitas menggunakan seragam sama dengan Polri. Seragamnya ini apakah sama kepangkatannya? Lalu siapa yang boleh menggunakan seragam tersebut? Ada batasan usia atau tidak? Ada persyaratan khusus atau tidak? Dan bagaimana penerimaan masyarakat umumnya? Dan ada tidak peraturan-peraturannya? Baik, saya langsung saja sapa bersama narasumber kita untuk hari ini. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Atau masih pagi? Ya, selamat siang. Karena di ruangan. Kabarnya baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat bugar. Sehat dan bugar. Bapak, pada acara ini tadi di sosialisasi Bapak mengatakan memanusiakan manusia dan tentunya mengangkat harkat dan martabat. Ini dari salah satu sisi profesi satpam di Perpol nomor 4 tahun 2020. Nah, ini sebetulnya dari isi Perpol tersebut itu apa dulu Pak? Apa saja Pak? Oke. Terima kasih Pak. Jadi secara substansi di Perpol 4 tentang PAM Swakarsa itu di situ mengatur pengamanan atau kegiatan pengamanan yang didelegasikan kepada bentuk-bentuk pengamanan swakarsa itu untuk menjalankan atau mengamankan di lingkungan kerja masing-masing. Itu atas kesadaran, kemauan, dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Polri mengukuhkan mereka. Jadi konsep PAM Swakarsa itu. Jadi ini bottom up ya, bottom up. Kemudian bentuk-bentuk PAM Swakarsa itu ada 3. Satu, satpam itu sendiri, kemudian kedua satkamling, yang ketiga adalah peranata sosial berbasis lokal. Contoh itu di Pecalang ya, Pecalang di Desa Adat Bali. Kemudian kalau satkamling dulu kita tahu orang tahunya ronda malam kan gitu ya. Kemudian kita khusus ini bicara tentang satpam. Kalau kita bicara satpam ini sebetulnya sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun dibentuk di era kepemimpinan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Awaludin Jamil almarhum. Itu di tahun 1980. Dan nanti tanggal 30 Desember 2020 ini genap 40 tahun, berulang tahun. Kemudian Perpol ini lahir dalam perjalanan 40 tahun ini yang namanya dulu belum profesi satpam, masih pekerjaan biasa. Itu mengalami pasang surutnya, pasang surut, tarik ulur sana, tarik ulur sini, seragamnya juga begitu. Dulu di awal-awal tahun seragamnya masing-masing. Kemudian melalui Perkap 24, Perkap 24 tahun 2007 itu diatur ya, sudah diseragamkan. Dulu mungkin teman-teman sering lihat itu warna putih biru ya, bajunya putih, celananya biru kan gitu. Nah, kemudian sudah diatur demikian ini masih para pengelola mereka ini membuat seragam sendiri-sendiri. Kemudian di dalam perjalanannya tadi itu kita prihatin ya pada teman-teman anggota satpam ini. Kalau kita lihat dari kesejahteraannya Bang, kesejahteraan itu gaji atau upahnya seperti itu, sehingga masyarakat melihat itu bukan pekerjaan, kita katakan pekerjaan yang membanggakan. Kemudian atas situasi ini
Mungkin kalau kita lihat satpam, kalau kita saksikan di televisi itu kan jadi bahan guyonan ya. Jadi bahan guyonan. Jadi dibully. Ya dibully, satpam untuk lucu-lucuan. Nah, kita selaku pembina, kita berbicara dengan asosiasi. Nah, kita bersepakat tadi untuk mengangkat harkat. Jadi Perpol 4 ini itu di balik itu ada pemuliaan profesi satpam. Jadi, nah, gitu. Di Perpol nomor 4 ini tahun 2020 tentang memuliakan betul. profesi sebagai seorang satpam. Tadi Ya. Bapak kalau mau mengangkat harkat dan martabat, kita nggak pernah lepas nih dari UUD. Ya. Bagaimana? Karena kalau UUD ini ujung-ujungnya duit, apakah juga ada satu penyesuaian? Mungkin berdasarkan UMP atau kesejahteraan lainnya? Sekarang di Perpol 4 itu satpam menjadi profesi, ya. Satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas, ya, yang menjalankan fungsi kepolisian terbatas tadi itu. Nah, dari situlah Polri secara teknis melakukan pembinaan, mulai dari proses rekrutmen, kemudian pelatihan. Pelatihan ini bisa diselenggarakan oleh Polri, juga bisa diselenggarakan oleh BUJP. Jadi artinya untuk menjadi profesi satpam yang sekarang akan ada satu pelatihan, pengarahan-pengarahan gitu ya. Jadi bukan sembarang menjadi satpam, karena itu nantinya juga akan mengikuti penyesuaian dari honor mereka, gaji mereka untuk setiap bulannya. Disitulah ketika nanti sejahtera itu yang salah satu termasuk untuk memartabatkan profesi satpam tersebut. Pak, ada syarat nggak sih? Nanti yang harus menjadi satpam sekarang harus yang ganteng-ganteng, harus yang cantik-cantik. Aduh, kalau kamu kayaknya nggak cocok deh, karena tinggi badannya kurang. Ada nggak seperti itu, Pak? Kalau ganteng cantik itu kan relatif ya, dan itu karunia Allah SWT, nggak boleh ditolak itu. Dan kita tidak mengatur masalah itu. Kita berdiskusi dengan asosiasi bahwa anggota satpam itu yang penting harus sehat jasmani dan rohani, itu harus. Kemudian tinggi badan juga nggak terlalu beda jauh dengan anggota Polri, karena dia kan pengemban fungsi kepolisian. Kita kalau lihat satpamnya setengah muk yang atau 150, tingginya 155, nanti orang lihat itu kok kurang ada wibawanya, pakai seragam begini udah gendut pendek. Nah, itu kan nggak enak dilihat. Tetapi kita berupaya, ya, bukan mungkin bagi mereka saudara-saudara kita yang kondisi begitu barangkali profesi lain lebih tepat. Tapi yang kita persyaratkan tadi itu tetap ada tinggi badan minimal, misalnya yang perempuan 155, yang lagi 160, sehingga dari performan itu kelihatan. Kemudian yang penting lagi, Polri juga menyiapkan desain kurikulum dan bahan pelajaran. Itu membentuk kompetensi. Sebagai sebuah profesi, dia harus punya kompetensi khusus, Pak. Nah, maka tadi kompetensinya satpam itu adalah ada di Polri sebetulnya, didelegasikan kepada satpam melalui pendidikan pelatihan. Nggak bisa ujuk-ujuk datang, Pak saya mau jadi satpam terus minta baju, nggak bisa. Itu zaman dulu, tapi sekarang udah diatur. Jadi tidak bisa jalur khusus gitu ya. Nah, kemudian ada jalur khusus nggak ada. Sekarang kan tetap harus melalui BUJP. Iya. Banyak juga nanti peminatnya karena berseragam polisi. Karena saya kenal sama Pak Edi, saya boleh nggak nitip jalur khusus itu, Pak? Nggak ada, harus jalur yang sudah tersedia tadi direkrut oleh BUJP, oleh pengguna jasa yang lain, kemudian nanti koordinasi dengan Polri untuk proses pelatihannya, gitu, Pak. Jadi ada pelatihan? Ya, ada. Yang profesi, Pak. Profesi harus punya kompetensi. Jadi bangga menggunakan seragam satpam, pemirsa. Dengan nanti mungkin ada tanda kepangkatan tersendiri, kepangkatan yang akan diberikan berdasarkan skill dan pelatihan tersebut. Satpam adalah salah satu garda terdepan nantinya untuk membantu Polri menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Karena ketika terjadi satu kejadian di satu lingkungan, maka satpamlah yang saat itu terjun di lingkungan tersebut. Salah satu klaster perumahan contohnya itu akan ada satpam-satpam yang mungkin nanti akan terlatih, terdidik hingga situasi keamanan ketertiban dapat tercapai dan Indonesia akan menjadi aman, nyaman dan tertib. Nah, itu bukan salah satu harapan ya? Apakah ada lagi target khusus nih dari Polri?
nyambung lagi yang di tadi masalah kompetensi, Mbak ya. Polri tadi menyiapkan regulasi tentang kurikulum, kemudian bahan pelajaran, bahan ajarnya, instrukturnya, kemudian proses pelatihan. Dengan kurikulum tadi selesai dan dia dinilai bisa menyelesaikan program pelatihan tadi itu, kemudian kepada yang bersangkutan diberikan ijazah sebagai tanda lulus pelatihan. Nah, itu tidak berhenti sampai di sana. Dia dari situ tuh belum bisa melakukan, belum mendapatkan kewenangan kepolisian terbatas tadi. Dia harus dikukuhkan oleh Polri ya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Tadi ada selembar kertas yang menyatakan bahwa kamu sudah layak dan patut menjalankan profesi satpam. Nah, itu di situ nanti akan tertulis kepangkatan dia, tergantung jenis pelatihan yang dia ikuti. Kalau garda pertama, nanti begitu lulus dikukuhkan, dia diberi pangkat sebagai pelaksana. Nah, dia diberikan tanda kewenangan, dia diberikan kartu tanda anggota, kemudian dia diberikan PIN, ya, PIN kecil itu kualifikasi pendidikan yang pelatihan yang dia ikuti. Kemudian ada juga buku riwayat satpam. Ada buku riwayat satpam. Nah, setelah itu semua diperoleh, baru BUJP penyedia tadi baru bisa mempekerjakan dia. Nah, selama ini yang sedang kita perjuangkan dengan bersama-sama teman ini dari asosiasi, skala dan struktur upah kan sudah didiklat, sudah profesi, sudah pelatihan, sudah mendapatkan kewenangan, pelimpahan kewenangan tadi itu. Nah, sekarang mereka harus mendapatkan upah yang layak, upah yang sepadan dengan satu, kepangkatan dia, masa kerja dia, kemudian kalau dia sudah sertifikasi itu mestinya lebih, nanti dia masuk kelompok skala di struktur mana, termasuk kalau dia punya kecakapan khusus itu bisa mempercepat pola karirnya dia gitu. Nah, sehingga nanti akan berkorelasi kepada kompensasi yang dia peroleh, gitu, seperti itu. Jadi pola karirnya juga diatur, yaitu untuk memberikan stimulus bagi teman-teman satpam ini supaya bekerja dengan semangat, bekerja dengan baik. Pengelolanya juga harus demikian, harus berbanding lurus. Satpamnya sudah bagus, pengelolanya bagus, pembinanya bagus, upahnya juga bagus. Ini proses pemulihan tadi yang kita roadmap itu seperti itu. Jadi semuanya memang tujuannya bagus ya. Nah, sudah termasuk dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 ya. Semua sudah ada di sana, prosedurnya dan siapa saja, bagaimana saja sudah. Tapi kalau skala dan struktur upah itu kan tidak diatur di Perpol, terpisah, karena kita kan bicara teknis, Pak. Saya teknis, ketika saya memberikan delegasi kewenangan saya kepada satpam, kan saya bertanggung jawab. Jangan sampai yang saya berikan delegasi tadi asal-asalan, ya kan? Harus saya tadi mendesain kurikulum, pelatihan, instruktur, sehingga kemampuan dia itu harusnya sama dengan kemampuan kami kan gitu, supaya saya tidak dikomplain oleh user gitu. Termasuk BUJP juga jangan aneh-aneh, belum diklat sudah dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu teman-teman dari asosiasi sudah punya strategi bagaimana supaya jadi pengawasan langsung si satpam kan si BUJP pengelola atau penyedia. Jadi sudah jelas gitu aturannya. Ya, sudah, kita punya berbagi tugas lah, Mbak. Pengawasan melekat pada pengelolanya dia. Tapi karena saya sebagai pembina juga masih punya kewenangan untuk kontrol pada mereka. Kita sedang menyiapkan, nanti semua kita punya aplikasi BOS, Bimas Online System. Nah, di situ mulai nanti proses BUJP mengajukan surat izin operasional melalui BOS, BUJP mengajukan pelatihan itu juga melalui BOS, sehingga nanti baru calon itu data sudah ada di kami, sehingga begitu sudah selesai kita proses tadi, sehingga anggota satpam nanti semua akan terdata dan kita keluarkan KTA itu melalui aplikasi itu. Kalau nggak melalui itu nggak bisa. Nah, nanti kartu anggota satpam juga akan berubah. Kalau dulu masih pakai kertas, nanti pakai smart card, sehingga kita perlu kontrolnya mudah. Kalau misalnya saya melihat lagi di mall nih, sekarang kan satpam sudah ada di mana-mana.
Begitu kita landing dari pesawat, keluar bandara udah ketemu satpam. Di jalan tol, di mall, di rumah sakit, di perkantoran ketemu satpam semua. Nah, dari situ misalnya saya melihat, karena saya anggota Polri kan pembina, kan Polri kan bapak kandungnya satpam. Kalau saya melihat anak saya kok performanya nggak bagus, bajunya ngelomprot kan gitu kan, kinerjanya nggak bagus, kan saya punya kewajiban. Ya nanti saya panggil, kamu sudah ikut pelatihan belum? Sudah, mana kartunya? Begitu saya lihat, nah saya di handphone saya ada aplikasi, tinggal melihat di sana dengan barcode, sistem barcode tadi akan kelihatan. Oh ya, kamu ikut pelatihan di sini ya, BUJP-nya ini tanggal sekian itu nanti akan muncul di sini semua. Nah, dengan harapan tidak ada lagi satpam-satpam gadungan tadi itu. Nah, tidak itu. Ada satpam nakal, Ya, ya, kutip, itu. ya. Ya. Tidak ada satpam gadungan. Pak, nanti gimana nih dengan adanya prosedur semua tadi yang sudah dijelaskan, Ya. itu tujuannya baik sekali ya. Ya. Jadi ini bukan nanti ada tanda kutip bisnis-bisnis itu, Pak? Enggak ada, Polri hanya sebatas mengatur regulasi, saja ya? warnanya, modelnya, tata cara penggunaannya, termasuk pengawasan kita kepada mereka. Karena tadi yang namanya seragam ini kan penuh dengan simbol-simbol, Pak. Berat loh, Nah, pakai seragam, lah itu yang harus memakai uniform. kan nggak sembarangan polisi memberikan seragam ini kepada profesi lain. Sudah satpam tadi karena sudah dianggap anak kandung tadi kan, harus diajari, diawasi, diberikan delegasi wewenang, diberi seragam yang mirip anggota Polri itu. Karena itu bagian dari kita, itu yang harus dilakukan. Intinya akan ada batasan-batasan tertentu. Ya, karena ya. nanti kan ada image di masyarakat. Gimana sih kok satpam dikasih seragam polisi? Nanti apa kesannya? Apa tuh? Jumawa begitu. Ya, Nanti kesannya besar kepala gitu. Ya. Nanti nggak tahu batasan-batasan. Tapi yang jelas bagaimana mengenai stigma seperti itu dari masyarakat. Di situlah ada perannya asosiasi. APSI memadai anggota satpam, Abu Dhabi menampung, memadai namanya BUJP yang mengelola, yang menyediakan, yang menyalurkan. Kemudian APSI itu membina mereka, termasuk makanya kita Polri kalau selalu bergerak berjalan pasti selalu didampingi beliau berdua. Di depan kita sudah ada Apindo, ada Abjasi. Kan kita menyediakan mereka penggunanya kan gitu kan. Nah, oleh sebab itu pembeda-pembeda tetap ada. Satu warna, ya, warnanya dia lebih terang 20%. Kemudian atribut-atribut juga beda. Jadi nggak sembarangan bisa nempel-nempel. Kita kan lihat yang aneh-aneh tadi itu kan semua ditempel. Itu kalau di Polri kan misalnya kita ini kan ada kompetensi selam Polri. Kemudian ada, ini saya dulu ikut selam di Angkatan Laut, beda. Lambangnya beda ya? Ini kompetensi sebetulnya, Pak. Kompetensi yang saya miliki. Kemudian saya pernah mengikuti pendidikan pengembangan kepemimpinan di Polri, Sespimti. Gak bisa semua pengen gagah, tutup teh botol sosor pun dipasang di situ, Pak. Nah itu yang kadang-kadang kebanggaannya berlebihan gitu. Semua dipasang, itu ditanya yang gambarnya seperti Pak Badia itu, emang kamu pernah pelatihan selam Polri? Enggak Pak, saya hanya ternak lele. Nah, ini yang nggak boleh, ternak lele bikin di sini, bukan itu. Nah, itu simbol kompetensi, kemampuan. Itu mungkin akan dibutuhkan lagi sosialisasi mungkin Pak Dirjen juga ya Polri tentang penjelasan kepada masyarakat bahwa masyarakat juga perlu tahu nih ada simbol-simbol batasan yang perbedaan karena tidak mungkin sama persis betul. antara Polri dengan satpam ya. Iya Bapak nih tadi kan kita sudah berbincang panjang ini dengan Pak Edi. Kenapa sih harus diseragamin sama? Apakah kalau mau diseragamin satpam disamakan dengan kepolisian atau Polri itu nanti akan ada tanda kutip bisnis dan lain sebagainya. Terus bagaimana sih pengarahannya? Itu hal-hal seperti itu tentunya butuh penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau dikatakan apa tadi ada kenangan-kenangan polisi, Polri, satpam, seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak ya. Usia satpam itu sekarang sudah 40 tahun ya. Dalam usia 40 tahun itu kalau perjalanan manusia adalah usia kemapanan ya. Di usia 40 tahun ini Polri sebagai bapaknya satpam ya, memberikan sebuah kado terindah untuk satpam. Kenapa bilang saya kado terindah? Ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat sekarang.
Jadi Satpam sebagai profesi ini usia ke-40 tahun. Kalau dulu hanya sebagai satuan pengamanan, sekarang satuan profesi pengamanan. Tetapi apabila berbicara sebuah profesi, ada konsekuensi, tentu ada tuntutan, ya, ada harapan. Dari siapa? Ya dari pengguna Satpam khususnya. Nah, ada yang melatar belakangi, ada 3 undang-undang yang mendukung profesi ini. Pertama, ada Perpol nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang profesi Satpam. Yang kedua, dalam status ketenagakerjaan kita inline dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, Undang-Undang nomor 13. Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, ya, Undang-Undang 11 tahun 2020. Ini 3 undang-undang ini mendukung sebuah profesi Satpam. Sebagai profesi tentu tadi kata Jenderal Edi mengatakan bahwa ini ada sebuah konsekuensi bahwa dia harus kompeten. Karena yang dikatakan profesi itu dia punya kompetensi. Boleh diuji gitu kan. Bisa dilaksanakan, bisa ini seperti itu. Nah, Satpam ini sekarang ada pendidikan yang sudah mengatur tentang profesi Satpam. Jadi kalau sekarang awal-awal kita melihat Satpam itu dari mulai tukang parkir sampai penjaga industri itu Satpam. Karena putih biru, nanti sudah tidak bisa lagi. Yang berpakaian coklat yang mirip dengan Polri gradasi 20% itu namanya Satpam. Sedangkan yang di perumahan yang mirip-mirip itu namanya Satkamling, bajunya berbeda. Nah, di situ masyarakat sudah melihat sebuah pembeda. Jadi Satpam sudah nggak bisa jadi goyonan lagi. Sudah tidak dilecehkan lagi secara profesi. Kami asosiasi akan melindungi dari Abu Dhabi ataupun dari APSI, pasti. Perlindungannya seperti apa, Pak? Perlindungannya begini, kami tentunya akan akan ada undang-undang tersendiri kalau contoh nih saya membuli Satpam, saya akan terkena sanksi hukum begitu. Ya, nanti tahapannya berikut ke sana. Nah, pertama adalah perlindungannya begini. Kami Abu Dhabi yang mengelola badan usaha jasa pengamanan pasti akan lebih selektif terhadap anggota kami. Meminta kepada Polri sebagai institusi yang mengeluarkan izin untuk selektif memberikan izin terhadap BUJP. Karena wadah ini harus bagus. Bukan semata-mata mencari untung, tetapi harus punya ruh, harus punya marwah untuk pemuliaan profesi Satpam. Kan ini manusia. Jadi Pak Dir tadi menyampaikan pendidikannya harus betul-betul sesuai dengan aturan yang diberikan Polri. Instrukturnya sudah sesuai atau tidak, termasuk pelaksanaan, ya, pelengkapan diklat macam ini harus diatur. Dengan wadahnya bagus sehingga produknya Satpam pun akan bagus. Nah, setelah itulah baru Satpam itu bisa memenuhi harapan pengguna Satpam, melaksanakan fungsi kepolisian terbatasnya, ya, yang dengan kemampuan justisial seperti itu. Nah, dari sini pemulihan yang kedua adalah masuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Satpam ini sudah 40 tahun belum punya standar upah, baru UMP saja atau di bawah UMP. Nah, kami sedang berjuang asosiasi ini untuk adanya struktur skala upah Satpam. Ini bukan ranahnya Polri lagi, tapi ini ranahnya Kementerian Tenaga Kerja, ya kan? Nah, dengan demikian kami akan berjuang membuat sebuah pokja menghitung dari mulai ada nilai kepangkatan sekarang, nilai kepangkatan, waktu pengalaman kerja dan lain-lain akan dihitung dari situ. Kalau untuk pratama saja pelaksana itu dari UMP itu bisa meningkat 30-40% di atas UMP. Itu bisa, itu nanti kita bikin eskalasi harganya. Belum termasuk nanti klaster pekerjaannya. Apakah level migas, ya kan, level tambang, level perhotelan, retail, dan nanti ada banyak. Jadi ini masih perjalanan panjang, Mbak. Kita untuk berjuang sampai Satpam itu mulia. Karena mulianya sebuah profesi ini punya kompetensi dan punya remunerasi. Baru dibilang mulia, seperti itu. Kalau kompetensinya bagus, remunerasinya nggak bagus, ya tetap aja orang akan beralih ke profesi lain. Satu contoh di Amerika, orang jadi Satpam, private security di sana, mantan TNI, mantan Polri keluar. Karena jadi security memang gajinya besar. Nah, ini kan membanggakan. Nah, Indonesia mungkin akan berjalan seperti itu nanti. Kenapa? Karena peran Polri ini kan sangat terbatas sekali, personilnya sangat terbatas, sedangkan yang diamankan industri cukup banyak. Makanya peran Satpam itulah sudah dipikirkan oleh Bapak Satpam itu agar bisa membantu peran kepolisian. Nah, itu kira-kira kami dari Abu Dhabi punya komitmen bersama teman-teman asosiasi lain adalah untuk mengantarkan Satpam mempunyai struktur skala upah. Jadi memperjuangkan. Ya, jadi gitu. kalau kita bisa membandingkan dengan negara lain, mantan TNI-nya mungkin dan Polri-nya mau bergabung menjadi security, iya, betul. Jadi ternyata bukan hanya mantan
yang terindah itu aja ya. Betul. Anggota bisa menjadi satpam. Sekarang banyak Pak, mantan-mantan dari TNI ya, dari Polri yang sebelum jadi jenderal ujungnya jadi satpam juga. Tapi yang jelas Punya perusahaan satpam maksudnya gitu. intinya pemirsa, pengabdian tanpa batas. Profesi satpam merupakan garda terdepan untuk membantu kepolisian, Polri untuk mengamankan lingkungan masing-masing hingga terciptanya ketertiban keamanan pada masyarakat. Pemirsa, seperti apa sih sebetulnya pengarahan pada profesi satpam? Karena tidak mungkin kan terjun berubah berseragam Polri tanpa ada beberapa pengarahan sesuai harapan masyarakat juga. Tentunya setelah berseragam Polri, masyarakat mempunyai keinginan yang berbeda. Apa keinginan dari masyarakat? Tentunya menerima satpam yang profesional. Nah, Pak Ajis. Ya, Pak Agus beliau. Ya, jadi dengan terbitnya Nomor 4 tahun 2020 ini merupakan reformasi di bidang satpam, gitu kan. Saya ya, kebetulan juga terlibat dalam penggodokan Perpol ini, sehingga punya kewajiban juga mensosialisasikan kepada stakeholders di bidang pengamanan. Nah, kenapa saya akan reformasi? Karena dari definisinya saya sudah berubah. Saya sudah berjuang sekali memperjuangkan satpam ini, bahwa untuk bisa disebut satpam itu harus memenuhi 3 syarat. Ya, yang pertama yaitu direkrut sesuai ketentuan Polri. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tingginya, pendidikannya, tes samapta, psikotes dan sebagainya. Itu satu. Kedua, harus melewati pendidikan. Ya, karena sebuah profesi. Ya, pendidikan bisa garda pertama untuk tingkat pelaksana, kemudian garda madya untuk tingkat supervisor, dan garda utama tingkat manajerial satpam, gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu memiliki status ketenagakerjaan. Ya, nah, ini perjuangan kami. Kenapa itu saya perjuangkan waktu itu di Pokja itu, bahwa agar hak-haknya satpam itu dipenuhi, hak-hak ketenagakerjaan dipenuhi seperti UMP, BPJS dan hal-hal yang lain itu dipenuhi, otomatis begitu. Nah, dengan berubahnya kriteria atau definisi orang satpam, satpam nanti itu ya menjadi mahal. Ya, pertama itu. Yang kedua, satpam hanya ada di perusahaan-perusahaan. Ya. Karena yang boleh merekrut hanya BUJP dan sebuah perusahaan. Perusahaan ini pengguna satpam, sehingga satpam ini hanya akan ada dikelola oleh perusahaan BUJP maupun oleh perusahaan pengguna. Ya, kan satpam sekarang ada 2 status, Mbak. Outsourcing di bawah BUJP, dan yang in-house itu masih di bawah perusahaan sebagai karyawan tetap. Nah, kemudian berikutnya ini sebuah kemajuan yang luar biasa, ya, karena betul-betul dipisahkan antara satpam dengan satkamling. Perjuangan kami memang dulu inginnya bahwa satpam itu betul-betul dibedakan dengan satpam yang sekedar mau saja jadi satpam, kemudian diberikan baju di Senin terus jadi satpam. Kedepan nggak bisa, kan? Harus melalui suatu rekrutmen yang jelas, pendidikan yang jelas. Nah, seperti diketahui bahwa sekarang ada asosiasi yang sudah terdaftar di Mabes Polri, di bawah Polri, yaitu Abu Jabi ini mengelola BUJP-nya, bahwa APSI mengelola profesi satpamnya. Nah, satpam seperti dikatakan Pak Dirpin Potmas tadi akan menjadi profesi. Syarat profesi apa sih? Ya, pertama ya harus memiliki kode etik, ya kan, untuk perilaku pekerjanya. Kedua, memiliki surat tugas KTA, ya. KTA itu berdasarkan pendidikan formal, ya. Jadi itu sudah kaitannya. Jadi kalau seorang satpam nanti tidak punya KTA bertugas, berarti dia belum pendidikan, kan gitu, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dia harus menjadi anggota asosiasi profesinya. Nah, itu sebuah norma-norma sebuah profesi. Kira-kira demikian, Mbak, sebagai penutup dari saya. Baik. Jadi harapannya ke depan ini satpam itu betul bisa membanggakan, baik bagi perilakunya maupun bagi pengguna jasanya, gitu. Ya. Nah, seperti dikatakan Pak Agus tadi, bahwa ini kita baru ngurus ininya nih, kompetensinya aja nih kita. Nah, ya, dari Polri kan bermain di area kompetensi memang bidangnya, tapi area remunerasi ini ada area lagi. Nah, tapi ke depan mungkin bisa di mix, artinya ada ketentuan juga dari Polri yang bisa membuat suatu dampak pada pemilihan satpam, gitu kan. Karena nanti perlu diatur juga misalnya penempatan satpam yang sudah yang sudah punya lisensi, karena itu dari BNSP, seperti apa penempatannya.
nanti jangan, kalau tidak diatur, nanti seorang pengguna itu bisa hanya, wah saya tak yang culun-culun aja, yang awal-awal aja sehingga murah. Oh nggak bisa. Nah ini bisa diatur dari kepolisian nanti. Bersama-sama kita desain. Kira-kira itu Pak. Iya, ada Pak Agus dan Pak Ajis tadi sudah jelas sekali ya. Ada ketentuan ya nanti dari Polri ya, mengikuti ketentuan dari Polri ya. Dan juga ada pendidikan, status ketenagakerjaan, betul. Harus jelas. Ya. Jadi tentunya pemirsa, untuk menjadi profesi sebagai seorang satpam tidak perlu malu lagi, karena sudah diperhatikan beberapa hal keterkaitan tentang kesejahteraannya dan juga bagaimana menghargai, memanusiakan profesi satpam. Nah, semoga bermanfaat, tapi sebelum kita selesaikan, ada yang ingin disampaikan. Seperti apa harapan yang sesungguhnya dari Polri sendiri terhadap profesi satpam dan juga kepada masyarakat umumnya untuk tetap menjaga ketertiban keamanan pada masyarakat, karena bukan hanya membantu sebagai garda terdepan untuk keamanan. Ketika keamanan itu tercapai, maka kita semua akan menjadi nyaman. Bagaimana dari Polri sendiri harapannya, Pak? Gini Pak, jadi seperti sampaikan Pak Ketum Abu Jabi tadi, bahwa Polri telah memberikan kado terindah, ya dengan Perpol nomor 4 tadi itu, tadi proses isinya kan proses pemulihan satpam tadi Pak. Peta jalan, upaya-upaya sudah dilakukan. Polri ada tahapannya, kemudian dilanjutkan oleh teman-teman asosiasi, harus ketemu dengan Kemenaker ketika mengajukan struktur dan skala upah tadi. Proses pemulihan tadi kan ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian saya berharap para teman-teman sekarang yang sudah bekerja sebagai satpam, mari kita wujudkan profesi satpam itu profesi yang mulia, yang nanti akan mendapatkan kompensasi yang layak dan sepadan. Kemudian saya juga mengajak kepada teman-teman asosiasi, dari Asosiasi Profesi Satpam, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan, kita wujudkan apa yang diatur di dalam Perpol 4 2020 ya. Sehingga nanti kita akan ketemu dengan perusahaan pengguna, perusahaan maupun kantor, instansi pemerintah itu kan calon pengguna semua. Jadi nanti apa yang mereka kewajiban yang mereka lakukan itu sepadan dengan hak yang mereka dapatkan. Ya kira-kira itu kita harus bareng-bareng, nggak bisa polisi sendiri, nggak bisa asosiasi sendiri, makanya kita strateginya harus bersinergi Pak. Kita menciptakan nanti bersinergi dari hulu sampai hilir. Nah, kemudian makanya teman-teman satpam, ayo jangan mencederai upaya-upaya ini, kita wujudkan tadi profesi satpam menjadi mulia. Tantangannya ayo kita wujudkan. Jangan seperti dulu lagi, kita harus berubah menjadi lebih baik. Anggota satpam sendiri, kemudian BUJP sebagai pengelola penyedia yang menyalurkan, APSI juga gitu, kita bareng-bareng mewujudkan itu semua ya, supaya cita-cita kita bersama ini bukan hanya Polri doang, asosiasi juga ikut membantu mewujudkan satpam menjadi profesi yang mulia, yang membanggakan, dan bukan menjadi pilihan terakhir, tapi bisa menjadi pilihan utama bagi mereka yang mungkin tidak di bidang lain, tapi memang concern di bidang pengamanan. Kira-kira seperti itu. Baik, ya. Pak Edi, terima kasih. Pemirsa, dalam menciptakan dan memanusiakan, menaikkan derajat dan martabat profesi satpam, dalam hal ini Polri tidak bisa sendirian. Polri membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh stakeholder untuk menaikkan derajat saudara kita yang berprofesi sebagai satpam. Ketika satpam terdidik, terlatih, melakukan tugasnya sebagai salah satu garda terdepan, abdi masyarakat, tentunya keamanan, ketertiban masyarakat akan terwujud. Ketika keamanan dan ketertiban masyarakat terwujud, maka masyarakat Indonesia akan nyaman dan Indonesia makmur sejahtera.
Terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah hadir, Pak Edi, Pak Agus, Pak Aziz, dan juga Dirbinmas Polda Metro Jaya, Pak Badia. Terima kasih sekali lagi. Demikian pemirsa untuk bincang hebat kita hari ini bersama Polda Metro Jaya. Saya Bena Rangkuti, mohon pamit, terima kasih dan sampai jumpa.